Kenapa kak? Kelihatannya kamu gelisah banget dari tadi. Nih coba kamu lihat, bosku kirim buat kita tuh ada meeting hari ini. Padahal hari ini kan weekend, harusnya kita libur. Aku tuh capek banget sumpah. Ya, tapi kan meetingnya online atau offline? Online sih. Ya udah ikut aja nggak sih? Oh bukan gitu loh maksudnya dia. Ini kan waktunya dia. Ya tapi kan ini online meetingnya, jadi nggak apa-apa nggak sih kan? Ya udah, cuma nggak Kan apa-apa. aku ganggu. Ya tapi kan itu kebijakan perusahaan. Emang kamu mau itu kayak kena SP gitu? Ya tapi itu ya, setiap aku lembur tuh gak ada bonus sama sekali. Terus setiap aku ada project bagus, dia tuh gak ada apresiasi. Bahkan kalau misalnya aku ngelakuin kesalahan ya, si bos aku tuh malah marah-marah ke aku. Kayak usaha aku tuh sia-sia gitu. Tapi nih ya, emang kamu udah pernah gitu kayak kamu udah pernah ngomongin belum? Jangan sampai kamunya juga loh gak pernah ngomongin gitu sama bosmu. Bos aku tuh orangnya tuh susah banget buat diajak komunikasi. Nah, dari video tadi kira-kira maksudnya apa sih? Oke. Jadi aku akan menjelaskan. Jadi video tadi merupakan salah satu ciri-ciri orang yang kehilangan motivasi kerja. Nah, terus gimana kak penanganannya? Jadi penanganannya akan kita simak pada video berikut ini. Jadi, motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong, mengarahkan, dan juga mempertahankan perilaku individu dalam konteks pekerjaan. Jadi, individu berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan pekerjaan yang diharapkan. Nah, meskipun motivasi itu sulit untuk diamati, namun dapat disimpulkan melalui perilaku observasi dan juga teknik pengukuran psikologis. Ada teori berdasarkan perilaku atau behavior based theory yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Di mana yang pertama ada reinforcement. Reinforcement sendiri adalah penguatan yang diberikan atasan kepada karyawan. Reinforcement sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reinforcement positif. Contohnya, ketika karyawan bekerja dengan bagus, karyawan akan mendapatkan bonus dari atasan. Yang kedua ada reinforcement negatif, yang dimana karyawan akan terbebas dari lembur karena dia menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, yang kedua ada punishment. Punishment adalah hukuman, dan ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada punishment positif dan punishment negatif. Punishment positif, contohnya atasan akan menegur karyawan yang berperilaku tidak baik pada dunia kerja. Dan yang kedua ada punishment negatif. Punishment negatif bisa jadi karyawan tidak mendapatkan bonus karena perilaku buruk yang ia tunjukkan pada saat di dunia kerja. Nah, ada self determination theory yang dikemukakan oleh Edward dan Richard Ryan. Yang pertama ada teori intrinsik, di mana teori intrinsik ini muncul dari dalam diri kita atau diri karyawan karena kepuasan. Contohnya, karyawan akan puas dan senang ketika menyelesaikan tugas yang dimana itu adalah challenge bagi dirinya. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ini muncul karena ada stimulus dari luar seperti kewajiban, upah, dan juga hadiah. Contohnya, karyawan akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya karena ingin mendapatkan promosi atau bonus atau upah dari atasannya. Nah, dalam self-determination theory ini ada 3 poin utama yang dapat menunjukkan motivasi identitas dalam diri individu. Yang pertama ada autonomi atau kebebasan dalam bekerja. Yang kedua ada kompetens atau merasa mampu dan berkembang. Yang ketiga ada relatedness, yaitu merasa terhubung dengan orang lain. Jadi ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan pada saat motivasi kerja pada karyawan menurun. Yang pertama, memberikan kompensasi yang layak pada karyawan. Kedua, memperbaiki aspek-aspek kepuasan kerja seperti gaji dan promosi. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi karyawan. 4, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mendorong komunikasi yang efektif antara karyawan dan pemimpin. Nah, yang terakhir kita bisa mengambil kesimpulan bahwa motivasi kerja itu bukan hanya karena soal niat atau komitmen dari karyawan, tapi juga sangat dipengaruhi oleh perusahaan, yang dimana perusahaan memberikan reward, lingkungan kerja yang positif, dan komunikasi yang efektif antara karyawan dan pemimpin. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan positif, dan menghargai usaha dari karyawan agar perilaku karyawan tetap berjalan dan bertahan. Segitu dulu pembahasan singkat dari materi motivasi kerja atau motivation at work dari kelompok 3. Semoga dapat menambah insight teman-teman dan membuat kita semua semangat dalam menjalani aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen dan share video ini agar editor kita happy.